Di sini juga ada titik pijat bagi mereka yang sering mengalami kram pada betis. Nah, ini adalah menstimulasi plantar fascia kita supaya tidak terlalu kaku. I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest will flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner when you. Jadi ini adalah kumpulan dari serat-serat kolagen dan elastin yang membentuk lembaran. Kemudian di sini juga ada yang bentuknya seperti pita, begini, lebih tebal komposisinya. Dan ada juga bentuknya yang lebih seperti kabel, ini misalnya, yang ini. Nah, ini semua terdiri dari serat-serat kolagen dan elastin tadi. Komposisi prosentasenya saja yang berbeda. Ada yang lebih banyak kolagen, ada yang mungkin elastinnya cukup banyak gitu. Bisa mengikuti maksud saya kalau saya menyebutkan kolagen dan elastin membentuk struktur dari fascia ini. Bisa mengikuti? Oke, jadi artinya bagaimana struktur dari fascia ini sangat dipengaruhi oleh kolagen dan elastin. Kalau lebih jauh ya sangat dipengaruhi oleh kemampuan fibroblast dalam menghasilkan kolagen dan elastin. Ada pertanyaan dulu sampai di sana? Jadi termasuk yang di bawah kulit, mempertahankan struktur superficial fascia di bawah kulit yang membuat kulit kita mungkin lebih kenyal, lebih elastis. Kalau lymphatic system tuh di dalam fascia juga ya? Lymphatic system itu juga masuk melewati fascia, lebih ke sistem irigasinya, sistem pengairannya. Jadi pertukaran cairan di dalam fascia itu juga bisa melalui sistem limfatik ini. Jadi cairan yang perlu dibuang, perlu diganti, toksin-toksin yang terjebak di fascia itu kan harus dikeluarkan, itu melalui aliran limfatik ini. Jadi itu mereka terkoneksi dengan fascia. Jadi aliran limfatik ini masuk ke dalam tubuh dan termasuk beredar di luar tubuh. Disebut sebagai aliran terbuka. Tidak seperti jantung, pembuluh darah. Di belikat yang belum kita lakukan hanya samping, nanti kita lakukan semua di samping ini. Ada beberapa titik yang bisa diberikan bola di sana. Kemudian di catatan kalian yang MFR itu ada compression with one tennis ball pada hamstring, calf muscle dengan posisi kneeling, bersimpuh. Di sana juga ada sebenarnya di calf muscle bisa kita lakukan dengan flex sama point jari kaki. Nanti kita lakukan ya. Kemudian pada heels di sana tulisannya dangling. Jadi boleh di posisi dangling, artinya di posisi berdiri ataupun di posisi duduk untuk heels ini. Jadi kalau kemarin sempat saya menyinggung mengenai plantar fasciitis, jadi yang di heels ini biasanya membantu untuk kasus plantar fasciitis ini. Kita akan lakukan mulai dari hamstring ya. Yang rollingnya nanti saya kumpulkan di belakang karena rolling itu butuh effort, harus mengencangkan otot perut biasanya. Kita baru habis makan, nggak enak biasanya melakukan itu. Jadi di belakang lutut, di sana juga ada titik pijat bagi kandung kemih yang disebut dengan bladder 60 kalau nggak salah. Ya itulah, kayaknya 60 deh. Itu merupakan titik pijat bagi isu di lutut, tapi tidak boleh dipijat dengan kaki lurus. Dan juga titik pijat bagi lower back pain.
Jadi dengan menempatkan bola tadi tidak hanya menstimulasi betis, tetapi juga memijat belakang lutut. Di sana banyak ada getah bening, kelenjar getah bening. Kemudian dia juga mempengaruhi area lower back. Clear untuk ini? Kemudian kita akan meletakkan sekarang di betisnya. Di betisnya yang lebih sedikit lebih ke bawah. Kelihatan? Oke, seperti ini ya. Jadi di bagian kalau kita pegang betisnya, bagian yang paling gendutnya dari betis sedikit lebih ke bawah. Jadi agak mendekat ke arah Achilles tendonnya. Ini. Kemudian tumitnya diangkat. Majuin ke sana ini dikit. Ya. Tumitnya diangkat begini. Kemudian kita lakukan flex, point, flex, point. Kita lakukan beberapa kali begini. Di sini juga ada titik pijat bagi mereka yang sering mengalami kram pada betis. Biasanya kalau kram di area sini yang kram. Jadi kalau kalian mengalami kram, kalian lakukan pelan-pelan begini. Ini di flex kakinya. Nah, begitu. Jadi kalau tidak ada yang membantu kalian saat kram, kadang-kadang tengah malam saat tidur itu kram. Jadi kita bisa pelan-pelan luruskan begini. Tumitnya ditekuk. Nah, begitu. Dipanjangin tumitnya, pergelangan kakinya ditekuk. Kemudian mereka yang flat foot ataupun kalian yang terbiasa berdiri itu menumpukan berat badannya di tumit, itu juga bisa terjadi. Kalau ingat kemarin waktu kita belajar berdiri, centering berdiri, saya bilang buka kaki selebar bahu, lutut soft, micro bend, sebarkan ke 10 jari kaki, sebarkan berat badan merata di telapak kaki, kan saya bilang gitu kan. Nah, itu adalah dalam upaya kita supaya bebannya tidak menekan di sini. Jadi kita sebarkan semuanya ini. Kemudian yang kedua, bola di kaki ini bisa kita rolling. Kalau tadi kan kita diamkan di sana, sekarang kita bisa rolling, mengikuti telapak kaki. Nah, ini adalah menstimulasi plantar fascia kita supaya tidak terlalu kaku. I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in